yang berkualitas. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kapasitas, berbicara tentang daya tampung, daya serap, misalnya seperti ruangan ini, berapa daya tampungnya? Misalnya 30 orang, berapa kursi bisa muat, maksimalnya berapa? Itu yang disebutkan dengan kapasitas. Ruang tersedia, kemampuan yang maksimal. Jadi tingkatkan kapasitas, artinya tingkatkan ruang, tingkatkan medannya, daya serap, daya tampung saudara. Ya. Yang kedua berbicara tentang mutu, yaitu berbicara tentang kualitas, mutu atau mutu yang baik atau mutu yang kurang baik. Jadi saudara dikasihi Tuhan, tema kita hari ini secara teologis adalah kesempatan, memperluas kesempatan Tuhan untuk memakai kita dalam menghasilkan yang baik. Itu sebenarnya temanya. Jadi memakai istilah tingkatkan kapasitas demi hasil yang berkualitas. Artinya memperluas kesempatan Tuhan untuk memakai saudara dan saya menghasilkan yang baik. Itu tema kita hari ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka 1 Samuel pasal 17 ayat 26 sampai 47, tapi saya baca hanya 45 dan 47. 1 Samuel pasal 17, kita baca ayat 45 sampai 47. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. Kita baca bersama-sama. Bersama-sama ya, tetapi pelan-pelan. 45, 3 ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tapi engkau mendatangi aku dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tangkap itu. Hari ini juga akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan membiarkan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebih, sebab di tangan Tuhan pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu di dalam tangan kami. Yang berbahagia adalah kita yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, menurut catatan Alkitab hanya ada 2 oknum yang mengubah hal yang mustahil menjadi nyata. Yang pertama adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dalam kenyataan hidup ini saudara, kesulitan dan kemustahilan itu 2 kata yang sering-sering kita hadapi dalam kehidupan kita hari-hari. Tetapi yang menarik dalam kisah Daud melawan Goliat adalah Daud melawan bukan karena sudah dia mempersiapkan diri untuk berperang dengan berbagai-bagai senjata, tetapi yang terpenting adalah Daud melangkah melawan Goliat dengan sikap sebagai seorang pemenang. Bukan karena dia sudah bersiap dengan matang dengan alat-alat perangnya, tetapi dia melangkah dengan sebuah keyakinan bahwa dia pasti menang. Kenapa? Karena muncul keyakinan di dalam hatinya bahwa Tuhan beserta dengan dia. Sebenarnya itu yang perlu dalam hidup kita. Tidak masalah ada tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup kita, tetapi kalau kita yakin bahwa kita bersama dengan Tuhan, maka pasti kita keluar menjadi pemenang. Belajar dari kisah Daud melawan Goliat, ada 4 hal yang perlu kita pelajari dalam bagian ini. Yang pertama adalah berani menantang kemustahilan.
menantang situasi yang melebihi kekuatannya. Ayat 26 berkata, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Daud berani dia. Meskipun dia tahu bahwa musuhnya, meskipun yang dihadapi adalah di luar daripada kemampuannya, tetapi dia berani menantang kemustahilan itu. Musuh keberanian orang percaya adalah rasa ketakutan. Musuh orang yang paling besar adalah ketakutan. Dan Daud tidak pernah menjadi prajurit yang gagah kalau dia tidak menggunakan kesempatan yang dihadapannya, yakni melawan Goliat. Daud menjadikannya sebagai kesempatan, menjadikannya sebagai waktu yang terbaik, meskipun Goliat itu adalah orang-orang raksasa. Apa rahasianya saudara dia bisa menantang kemustahilan? Apa kekuatannya sehingga dia mampu untuk menantang di luar daripada kemampuannya, di luar daripada tenaganya? Rahasianya adalah firman Tuhan berkata, apabila kau tinggal di dalam aku, maka aku tinggal di dalam kamu. Ketika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka sadar atau tidak sadar, maka kapasitas itu, kemampuan itu, daya itu ada di dalam diri kita untuk menghadapi perkara-perkara yang besar. Kenapa kadang-kadang kita lemah di dalam menghadapi kenyataan hidup ini sekarang? Karena kita tidak yakin bahwa Tuhan Yesus yang gagah itu, Tuhan Yesus yang luar biasa itu ada di dalam hidup kita. Maka keyakinan inilah yang dimiliki oleh Daud. Meskipun dia tahu bahwa secara badani, secara manusia dia tidak sanggup menghadapi itu, tetapi dia bangga, dia percaya bahwa ada Yesus beserta dengan dia. Maka mulai hari ini, kalau mau memperbesar kapasitas saudara, dia yakin bahwa saudara bersama dengan Yesus. Maka akhirnya saudara menjadi seorang pemenang. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Daud maju menghadap Goliat, semua orang berkata mustahil, semua orang berkata mati konyol, tetapi semua pikiran-pikiran dan dugaan dan perkataan manusia itu adalah meleset. Daud menantang kemustahilan itu dengan sebuah keyakinan bahwa tiada mustahil bagi Tuhan. Dan Daud yakin bahwa kekuatan yang ada dalam dirinya adalah kekuatan dan kuasa Allah akan bekerja di dalam hidup. Persoalannya dalam praktik kehidupan kita hari-hari, ada banyak hal yang kita anggap penghalang sehingga potensi yang ada dalam diri kita ini kita tidak bisa kembangkan secara maksimal. Ada banyak penghalang-penghalang sehingga kita tidak bisa mengembangkan karunia dan potensi yang ada dalam diri kita. Coba aja kalau kita dihunjuk menjadi panitia Natal. Udah dibentuk panitia Natal ya Pak? Kirain belum, nanti setelah ini pasti semua mau. Coba aja kalau dihunjuk panitia Natal. Si A, oh enggak, jangan saya, yang lain aja. Alasannya sibuk, alasannya ini, semua manusia juga punya alasan. Sibuk, pengangguran aja juga sibuk. Apalagi kita yang sudah bekerja, sibuk. Padahal itu kesempatan sebenarnya kita dapat belajar untuk memimpin. Kesempatan untuk kita bisa mengembangkan diri, saudara. Tetapi banyak orang tidak sadar akan hal ini. Maka semuanya hal-hal yang membatasi diri, yang membuat kita tidak bisa mengembangkan potensi, yang membuat kita itu tidak bisa maksimal apa yang kita lakukan. Maka semuanya itu disingkirkan, dibuang. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, kalau kita membaca Yohanes pasal 11, maka Yesus meminta supaya batu kuburan itu diangkat. Angkatlah batu itu dipindahkan, diangkat, disingkirkan. Itu adalah hal penghalang supaya Lazarus itu keluar. Apa yang menjadi penghalang bagi orang percaya dalam konteks ini? Ketakutan, saudara. Ketakutan untuk hari esok. Saya makan apa? Kalau saya di PHK, saya makan apa? Bagaimana nanti? Bagaimana anakku nanti?
nanti. Pada Tuhan berkata perkara sehari, perkara itu aja dulu. Jangan perkara hari esok mempunyai perkara. Tetapi kita berpikir 10 tahun yang akan datang. Bagaimana supaya memang kehidupan saya 10 tahunnya, tahu-tahu sedetik setelah itu meninggal. Saudara dikasih Tuhan, ketakutan itu disingkirkan. Mentalitas di padang pasir itu, yaitu bermalas-malasan, tidak berbuat apa-apa. Coba aja orang-orang Israel waktu di padang pasir, kerjanya apa? Bersungut-sungut. Tuhan semakin menunjukkan kebaikannya, memberikan berkat, memberikan makanan bulu puyung, memberikan makanan roti, tetapi kerjanya bersungut-sungut melurus. Jangan pakai mental seperti itu kalau mau mengembangkan kapasitas. Memang perkara itu aja. Namun bisa kita pindahkan, bisa kita singkirkan. Mungkin pengarang itu sudut pandang kita. Mungkin pengarang itu kebiasaan yang buruk yang ada dalam diri kita. Dan itu kita pindahkan semuanya. Sehingga kita bisa melihat peluang itu sebagai kesempatan bagi kita untuk menjadi seorang pemenang. Maka miliki mentalitas sebagai seorang pemenang. Kapasitas, kemampuan, daya tampung, ruang yang ada pada diri kita tidak pernah akan menjadi besar, bertambah besar apabila kita tidak bisa mengangkat penghalang-penghalang yang ada dalam diri kita. Miliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti menyertai kita dan Tuhan ada dalam diri kita. Kuncinya itu, saudara. Sepanjang kita tidak yakin, yang kita ucapkan itu, yang lip service itu, yang hanya kita ucapkan Yesus ada di dalam hatiku, tetapi kalau kita tidak bisa menghidupkannya, maka tidak bisa menolong kita di dalam menghadapi realita kehidupan ini. Hanya kalau memang selaras, sinkron dengan apa yang kita nyanyikan, apa yang kita puji-puji itu, dan melalui lagu-lagu itu, kita hidupkan di dalam diri kita bahwa Yesus beserta dengan saya dan kuasanya beserta dalam hidupku. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, kalau kita mau memperluas kesempatan Tuhan untuk bekerja memakai kita secara luar biasa, yang kita lakukan yang pertama adalah berani menantang kemustahilan, berani menantang kehidupan ini. Apapun yang terjadi, berani. Bukan karena konyol, bukan karena kita tidak berdaya, kekuatan kita tidak seberapa, tetapi kemampuan kita adalah Yesus yang hadir dalam diri kita. Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita tidak seberapa, tetapi kalau saudara dan saya yakin bahwa Yesus ada di dalam diri kita, maka segala perkara itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, itu yang pertama, berani menghadapi tantangan kehidupan. Yang kedua, saudara, perhatikan ayat 28. Yang kedua adalah jangan mudah kecewa. Jangan mudah kecewa. Berapa banyak orang percaya yang hidupnya kecewa? Berapa banyak jemaat, bukan di sini, berapa banyak jemaat Tuhan yang kecewa dengan pendetanya, dengan gembalanya, dengan majelisnya? Berapa banyak hamba Tuhan yang kecewa dengan jemaat? Berapa banyak istri yang kecewa dengan suami? Sampai ada berkata, saya menyesal menikah dengan engkau. Jangan sampai ada di sini yang berkata kepada suaminya. Istri berkata, saya menyesal sekarang, kenapa saya menikah dengan engkau. Demikian juga suami. Ternyata istriku cerewetnya minta ampun, luar biasa, sampai pada stadium 4. Jangan sampai ada itu. Bagi bapak-bapak, saya mau kasih tahu, ada rahasia menghadapi istri-istri yang cerewet. Saya tahu rahasianya. Kasih dia uang banyak-banyak dan sesekali suruh dia ke mall. Aman, pulang-pulang nanti pasti kopi ada di atas meja. Maka jangan menyesal apa yang terjadi. Makanya sebelum sampai di sana, milikilah hati yang bijaksana. Saya rasa kembali tadi, kalau Yesus ada di dalam hati kita, maka kita tidak pernah salah sekarang. Yesus tidak pernah salah untuk mengatur kehidupan kita. Maka jangan pernah menyesal. Jangan pernah kecewa kepada istrimu dan jangan pernah kecewa kepada suamimu.
Karena apa yang sudah diberikan oleh Tuhan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Mulai renungkan baik-baik apa. Berapa banyak di antara kita yang kecewa. Kalau dulu sebelum pacaran sih, masih pacaran itu, wah, nggak ada masalah. Semuanya menjadi emas. Kayak kucing juga di jalan emas. Ya, tapi kalau udah menikah, pernahkah saya menikah di sini? Jangan ngaku maksudnya. Pernahkah saya berikan ilustrasi di sini sebelum menikah? Si pasangan ini berkata, sayang, aku sangat mengasihi engkau. Aku cinta padamu. Setelah kita menikah nanti, akan kita hidup bersama-sama, ke gereja bersama-sama, ke persekutuan kita bersama-sama, kemanapun kita bersama-sama. Setelah menikah, benar nggak demikian? Istrinya ke gereja, suami enggak, hujan. Istri dari gereja, Pak, jemput. Habis gerimis. Loh, kok dulu Bapak bilang waktu kita pacaran, lautan api akan kuseberangi, luas daratan akan kutumpuk. Oh, hujan gerimis begitu, nggak bisa. Tahu nggak jawabannya? Lain dulu, lain sekarang. Pulang istrinya di rumah ceritanya. Dikomplain sama suaminya. Pak, kenapa nggak jemput? Habis hujan. Loh, kok hujan begitu? Kamu ingkar janji. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang mulai, kamu yang mengakhiri. Suami juga dia mempertahankan gengsinya sebagai seorang suami. Jangan ngatur-ngatur saya. Semakin naik nadanya, dari nada do ke nada si. Karena istrinya takut masuk kamar. Apa yang dilakukan? Dia bernyanyi pelan-pelan. Aku tak sanggup menerima derita ini. Pelan-pelan dia karena takut didengar suami. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Padahal sebelum menikah tadi dibilang begini, sayang, aku tidak membiarkan setetes air mata membasahi pipimu. Gombal. Kalau saya sih nggak lakukan itu, kamu enggak. Yang baik-baik aja. Apa adanya, sebagaimana adanya. Aku masih seperti yang dulu. Apa adanya. Berapa banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Begitu dia berdoa, tetapi tidak ada jawaban. Berapa banyak yang meninggalkan Tuhan, yang meninggalkan gereja. Ada seorang, maaf ya, bukan nyindir, ada seorang cewek yang bergumul tentang doanya, bergumul tentang jodohnya. Udah lama berdoa, tidak kunjung datang. Dia sudah umur 35,555 sekian. Dia berdoa selama 20 tahun, 15 tahun. Jadi udah umurnya 35,555 sekian. Dia bergumul beberapa bulan, beberapa tahun, tetapi tidak akan kunjung. Ada orang bilang, jemput bola, kamu harus membuka diri. Di mana pesta, di mana pertemuan perkumpulan dia datang, toh juga nggak ada. Di mana-mana gereja dia datang, nggak ada juga, karena ada orang bilang ke gereja, karena anak-anak Tuhan itu di situ Tuhan mempertemukan jodoh, tetapi tidak ada juga. Suatu waktu dia seri dengan ketua majelisnya di gereja, dibilang begini, nah, saya sudah lama bergumul tentang jodoh, tetapi kenapa saya tidak ada sampai sekarang ini? Majelisnya bilang, berdoa, masuk di dalam kamar, kata Matius, tutup pintu, dan kamu berdoa minta, maka Bapakmu yang tersembunyi akan memberikan nanti jawabannya ke saya. Saya sudah lakukan, saya sudah puasa, katanya si perempuan ini. Saya sudah lakukan itu semuanya, maka saya memberikan persembahan di gereja. Dan saya sudah minta dukungan doa dari berbagai komsel, dari berbagai persekutuan, bahkan dari pendeta, udah berapa ratus pendeta yang mendoakan, tetapi tidak kunjung datang juga.
Majelis ini bilang, bagaimana caramu kalau berdoa? Ya, saya tutup mata, saya masuk di kamar, saya berdoa dan saya berkata-kata. Dibilang begini majelisnya, salah kamu berdoa. Loh, terus gimana Pak Ketua Majelis? Kalau kamu berdoa masuk kamar, berdoa di depan salib, berdoa di depan salib di kamarmu, terus di situ kamu berdoa supaya fokus, katanya Ketua Majelis. Si perempuan ini pulang ke rumah, dia cari itu salib, tidak tangguh-tangguh 1,5 meter. Jadi panjang dari itu 1,5 meter salib dari kayu keras. Dia cari, dipasanglah di kamarnya, di depan jendela di kamarnya. Mulai dia berdoa di depan salib itu. Bulan pertama enggak ada, bulan kedua enggak ada, bulan ketiga enggak ada. Dia matinya, saya dikerjai oleh Ketua Majelis ini. Kecewa nih, saya nggak pergi ke gereja. Dia mengutuk diri sendiri. Saya sudah dikerjai ini. 3 bulan saya berdoa, nggak ada jawaban. Karena dia jengkel sekarang. Bertepatan rumahnya di lantai 2. Karena dia jengkel, dibilang gini, saya buang ini salib. Dibuang salib melalui jendela kamar. Setelah dibuang salib itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lewat di jalan ini, bawah itu, ketimpa dengan salib itu, berdarah kepalanya. Dia ketakutan, teriak dia, ketakutan si cewek. Bertepatan juga orang nggak ada yang nolong. Darah bercucuran semuanya, seluruh tubuhnya. Kepalanya udah benjol, berdarah di sini dengan salib yang dibuang itu. Ketakutan dia, gemetaran. Oh, gimana ini? Dengan tidak ada jalan lain, dia bawa ke rumah sakit. Setelah dibawa di rumah sakit, mulailah sadar si laki-laki. Mulai mereka cerita, siapa kau, siapa yang cerita-cerita. Mulailah bersemi cinta di rumah sakit itu. Dan akhirnya, saudara, singkat cerita, mereka menikah dengan perempuan ini. Saudara tahu, kalau Tuhan bekerja di luar daripada nalar kita, maka jangan pernah kecewa. Kalau ada doa saudara saat ini belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak sayang dan mengasihi saudara, tetapi Tuhan sedang menyediakan yang terbaik dari apa yang saudara doakan saat ini. Amin. Jangan kecewa, saudara. Dan ini bagian yang kedua. Jangan mudah kecewa. Daud itu selektif mendengarkan. Setidaknya dia mendengarkan sebelum dia melawan Goliat itu, bertempur dengan Goliat. Dia mendengarkan beberapa orang, paling tidak ada 3 orang yang melecehkan dia, yang merendahkannya, yang berkata-kata negatif terhadap dia. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelum, Eliab kakak yang tertuanya itu, dia menganggap bahwa Daud itu adalah masih kecil dan peperangan itu bukan urusan Daud. Demikian juga Saul, dibilang menghadapi Goliat itu tidak mungkin. Kemudian dari Goliat sendiri, dia melecehkan Daud sebagai masih hijau. Dalam kapasitas ataupun di mata Eliab, maka Daud dianggap sebagai gembala domba yang tidak tahu apa-apa. Tetapi Daud, dia tidak menghiraukan kata-kata yang melemahkan itu. Dia tidak akan kecewa, dia akan maju terus. Maka menjadi catatan bagi kita semuanya, jangan sampai kekecewaan membunuh potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka segala kekecewaan ditinggalkan, supaya saudara dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kita tidak bisa pungkiri bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita berhadapan dengan sesama kita manusia, pasti rasa kekecewaan itu ada. Pasti kekecewaan itu ada. Tetapi Martin Luther berkata bahwa kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi bisa kita hindari itu kalau dia membuat sarang di atas kepala kita. Artinya apa, saudara? Bahwa kita tidak bisa hindarkan perkataan orang, asumsi orang terhadap kita, tetapi bisa kita hindari jangan sampai perkataan itu masuk di dalam hati kita, saudara. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi sepanjang kita berhadapan dengan orang, seharusnya kita mempersiapkan diri untuk kecewa, saudara. Kekecewaan itu tidak bisa kita hindari. Maka oleh karena satu-satunya, menurut iman percaya kita, menurut catatan Alkitab,
bahwa karena satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya hanya Kristus Yesus, maka arahkanlah pandanganmu kepadanya. Arahkan pengharapan di hari esok kepadanya, karena dia tidak pernah mengecewakan saudara. Tidak pernah. Dia memberikan yang terbaik. Jadi yang pertama, berani menantang kemustahilan. Dan yang kedua, jangan pernah kecewa. Yang ketiga, saudara, renungkan kenangan baik yang dilakukan Tuhan di masa lampau. Betapa banyak kenangan-kenangan yang kita alami dalam hidup ini. Betapa banyak kekhawatiran, ketakutan kita yang selama ini, tetapi bisa kita melewati. Mungkin selama ini kita diizinkan sakit masuk di rumah sakit. Mungkin diizinkan kita kehilangan sesuatu. Tetapi bisa kita melewatinya. Kalau kita ada sekarang, itu karena hanya anugerah Tuhan. Maka pakailah untuk menjalani kehidupan hari esok. Ingat, pengalaman-pengalaman baik yang Tuhan sudah pernah izinkan terjadi di sepanjang kehidupan sekarang. Di dalam ayat 34-36 dikatakan, hambamu ini bisa menggembalakan kambing domba. Dan seterusnya, apabila ada singa atau beruang yang menerkam domba itu, ku kejar. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Jadi pengalaman Daud itu waktu dia menggembalakan, kalau ada musuh-musuh domba-domba itu, dia lawan, dia kejar. Maka dia berkata, kalau begitu, sama nanti seperti nasib binatang itu si Goliat. Artinya, jadikanlah pengalaman masa lalu sebagai fondasi kehidupan di masa depan. Sekali lagi, jadikan pengalaman baik yang di masa lalu sebagai fondasi membangun kehidupan di masa depan. Yang keempat, saudara, jangan terikat dengan satu cara. Kalau mau mengembangkan diri, kalau mau dipakai oleh Tuhan, kalau mau menambah kapasitas, menambah daya, kemampuan saudara, maka jangan terikat dengan satu cara. Kalau kita membaca ayat 34, 39, 38 sampai 39 di bacaan kita, Daud menerima usulan Saul yang mengatakan kepadanya, pakailah baju peperangan ini. Tetapi ketika dipakai oleh Daud, karena dia kecil, maka itu terlalu berat baginya. Dia tidak bebas, dia tidak bisa bergerak, apalagi berperang, saudara. Maka akhirnya dia melepaskan baju perang itu. Dia melepaskan. Dia pakai dengan cara-caranya. Dia melepaskan hal-hal yang mengikat dia, yang membuat dia tidak bebas. Kira-kira apa yang membuat kita tidak bebas untuk mengikut Tuhan? Kadang-kadang kita tidak bebas menyanyi. Kadang-kadang kita tidak bebas berdoa. Kadang-kadang kita tidak bisa bebas untuk pergi ke gereja. Kira-kira apa? Mungkin ada kemalasan, mungkin ada sakit hati juga. Ada seorang pemimpin pujian, bukan ibu ya. Ada seorang pemimpin pujian pergi ke gereja. Biasa suami istri berpasangan pergi ke gereja. Mereka berdebat-debat, membahas sesuatu hal di gereja sebelum sampai di gereja. Tapi mereka berselisih paham, sampai marah-marahan membicarakan satu itu. Sampai di dunia gereja itu juga mereka dongkol satu dengan yang lain. Suami istri ini, mereka berantem sampai di gereja. Lalu pemimpin pujian ditantang jemaat, berdiri, angkat tangan, tinggalkan semua ubah, puji Tuhan dengan sukacita, senyum. Bagaimana bisa senyum bapak ibu yang dulu-dulu itu? Nggak bisa, jengkel sama suaminya, sama istrinya. Akhirnya apa? Dibilang diterusnya, bilang di samping kiri kananmu, Tuhan Yesus mengasihimu. Bertatap muka, istrinya bilang apa? Babi lu, kenapa masih jengkel? Dan sepanjang kebaktian itu dia tidak bisa bernyanyi. Kalau kita ada kebencian, ada sakit hati, jangan mimpi bahwa saudara bisa bernyanyi dengan baik, bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Apalagi kalau saudara membenci orang. Saya bersyukur di sini semua jemaat mengasihi saya. Sehingga kalau saya khotbah nggak ada yang ngantuk.
Iya, jadi antusias dengar. Kalau saya berkhotbah di gereja besar, mungkin ya sekitar 500 orang lah. Jadi banyak banget orang. Jadi kan panjang itu gereja. Di belakang itu saya pikir ya orang pada semangat semua, saya semakin semangat berkhotbah, kan berapi-api khotbahnya kan. Tapi kan pertama-tama kan mereka memanggu-manggu semuanya gitu. Memang. Tapi barisan di depan mungkin dari belakang itu mungkin ada 3 baris, lama-lama nggak naik itunya kepalanya, semakin turun. Makin turun. Begitu saya besar hai, kaget. Nah, berarti saya tahu, berarti yang di belakang tidur. Nah, kalau tidur, berarti hamba Tuhan peka, dia pasti stop. Kalau saya tahu ada yang mengantuk, itu saya juga berhenti. Cuma saya nggak lihat di sini ada yang ngantuk. Nah, hari itu kirain mereka mengambu-ambu karena memang baik khotbahku menurut saya. Tetapi ternyata banyak yang ngantuk di belakang. Nah, karena saya tahu rahasianya. Kalau orang yang ngantuk itu, kalau memanggu itu, turunnya pelan-pelan. Tapi naiknya cepat. Nah, itu berarti ngantuk itu. Tapi kalau memang turunnya dengan naiknya sama, berarti itu menarik. Dia suka. Jadi kalau pelan-pelan turunnya, naiknya gini, berarti ngantuk. Maka siapapun yang pembicara atau memimpin pertemuan kalau begitu stop, nggak ada arti. Ya, itu harus peka di situ. Ya. Nah, saya lanjut sebentar lagi lah. Ya. Jangan terikat dengan satu cara. Kalau mau memperbesar kapasitas, daya, kemampuan saudara, maka jangan terikat dengan satu cara. Saudara tahu latar belakang terciptanya lagu Malam Kudus? Enggak tahu ya, saya aja yang tahu. Ada sebuah kisah terjadinya terciptanya lagu Malam Kudus di sebuah kota kecil di Jerman Selatan. Menjelang hari Natal, mungkin 2 jam lagi lah sebelum Natal, malam Natal itu, maka ada 2 orang komponis yang menyiapkan lagu Malam Kudus itu, yang menyiapkan lagu itu untuk dinyanyikan di malam Natal. Yang bernama pertama Joseph dan kedua Franz. Itu orang Jerman. Ya. Lalu mereka pergi ke Natal. Mereka diundang, ini komponis. Kayak saya lagi diundang di sini. Nyanyi. Tiba-tiba sampai di gereja, organnya rusak. Bukan, mereka dulu di Jerman tidak pakai ini ya, biasanya pakai organ yang ini keyboard.